bersyukur bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Saya katakan amin. 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 Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang boleh melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, senang ketemu dengan banyak wajah-wajah yang saya kenal dan menikmati tempat yang bagus. Biasanya di lantai 6 saya ingat, tapi sekarang tempatnya indah, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah topik. Judulnya, siapa bilang top model tidak bisa beri contoh buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Thomas Alva Edison. Dia pekerjaannya membuat banyak penemuan-penemuan. Salah satu penemuan yang terkenal yang dia buat adalah lampu pijar, light bulbs. Dia ambil sebuah bola kaca, ditutup mati, ditaruh di dalamnya macam-macam benda. Dia taruh duit 10 sen, dia taruh besi sepotong, dia taruh serat kapas, dia taruh serat baja, kemudian dialiri listrik. Dengan harapan bola lampu itu akan menyala terang. Nah, dalam percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, dia gagal terus-menerus. Lebih dari 1000 kali percobaan dia bikin, 1000 kalinya meletot. Lampunya lah pecah, lampunya lah meledak, lampunya lah lumer. Teman-temannya banyak. Teman-temannya katakan, Thomas Alva Edison, nih 1000 kali gagal nih ya. Dia bilang enggak, saya sukses 1000 kali. Sukses apa? Sukses bisa membuat lampu meletot katanya. Sukses bisa membuat lampu pecah. Tapi Thomas Alva Edison punya banyak teman yang menolong dia dalam kegagalan. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu ingat satu orang yang namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu dalam satu waktu kumpulkan duit 400 juta dolar bersih. Itu duit banyak sekali. Dan dia dalam 6 kali pertandingan bisa kumpulkan 1 triliun rupiah. Wow, duitnya banyak, kaya raya, sukses besar. Dia punya tukang masak, dia punya sopir pribadi, dia punya tukang kebun, dan yang jagain dia bodyguard jumlahnya 200 orang. Sukses besar. Dia beli handphone. Jumlah handphone yang dia beli dalam rupiah 2 miliar 185 juta rupiah. Wow. Kalau di sini ada bapak yang jual dagang handphone, boleh ajak Mike Tyson jadi pelanggan. Kita untung besar. Dia beli mobil, jumlah mobil yang dia beli 42 miliar. Beli baju 32 miliar. Istrinya Senja Kwailo, ulang tahun pernikahan, ulang tahun Sejit. Kadonya untuk istri 3 miliar 895 juta rupiah. Hari ini orang yang sukses begitu besar. Hari ini utang 361 miliar rupiah, harta aset habis. Beberapa bulan yang lalu ada pemeriksaan dari pemerintah Amerika untuk periksa dia punya duit berapa banyak karena dia utang bank, dia utang pemerintah, dia tidak bayar pajak. Duit yang dia miliki hanya 1.250 dolar saja. Dan sekarang sejarah mencatat penghasilan daripada Mike Tyson 1 bulan penghasilan gobansa rupiah, 53.000 rupiah pemasukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dari sini bahwa orang-orang gagal itu banyak pertolongannya. Tetapi orang sukses harus hati-hati karena pertolongan
bisa tidak ada. Kalau gagal lebih mudah, bagaimana kalau kita sukses? Khotbah-khotbah firman Tuhan biasanya bicara tentang berkat. Senang terima berkat. Hari ini firman Tuhan bicara tentang kalau saudara sudah diberkati, bagaimana sikap saudara? Apakah saudara bisa lihat Mike Tyson, sukses begitu besar, kemudian sekarang luntang-lantung gak punya duit? Menghadapi gagal gampang. Pergi ke Gramedia, banyak buku. Bagaimana mengatasi kerugian, bagaimana gagal cari istri, bagaimana gagal cari pacar. Wah, banyak pertolongan untuk orang gagal. Tapi bagaimana kalau diberkati pada waktu sukses? Ester pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk membacanya dengan suara keras bersama-sama. Ester pasal 1 ayat 1 sampai 4, 1, 2, 3. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaan, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara tentang seorang raja yang namanya Raja Ahasveros, satu raja hebat. Dia menduduki daerah dari Persia sampai ke Mesir, sampai ke Libya, sampai ke ujung Pakistan, dan sampai ke India. Dan dia mengadakan pesta untuk para pembesar 180 hari berturut-turut untuk high society, untuk kelompok yang hebat-hebat. Bukan itu saja, selain 180 hari pesta, dia tambah lagi pestanya 7 hari untuk rakyat. 187 hari pesta tiap hari untuk pembesar dan untuk rakyat. Hari Senin malam saya ada rapat, jadi pulang jam 11 malam. Hari Selasa ada tamu dari luar negeri, pendeta mesti diantar-antar. Pagi-pagi diantar, pergi ke Sunda Kelapa, siang-siang ketemu sama pendeta-pendeta, sore diajak makan, malam diadakan pertemuan dengan pengerja-pengerja. Hari Rabu ada orang ngajak untuk pemberkatan rumah baru. Hari Kamis ada rapat gereja. Hari Jumat ada doa malam. Hari Sabtu ada kondangan. Waktu hari Sabtu pulang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari doang saudara. Hari Sabtu malam pulang kondangan, begitu masuk kamar, buka baju langsung blek. Besok ngai nggak mau pergi lagi. Baru 6 hari saudara. Ini 180 hari ditambah 6 hari. Terus menerus. Itu dia punya nyonya namanya Ratu Wasti. Selama 180 hari pantasnya seorang wanita itu kepingin penampilannya bagus. Saya percaya ratu ini tiap hari pergi salon. Tiap hari cuci rambut, sasak rambut, ngeblow. Tiap hari pakai tuh yang namanya merah-merah di sini. Maskara yang bisa keledep-keledep, bulu mata palsu. Dia pakai berlian-berlian, dia pakai baju, dia pakai korset supaya langsing. 180 hari tambah 6 hari. Tambah 7 hari. Saudara, pada hari ke 187, dia udah ganti, dia punya rambut udah aut-autan. Make up udah dibersihin, pakai milk. Dicuci semuanya, matanya udah nggak kelihatan lagi cerancerong cereng-cerongnya. Dia udah pakai bebeh, udah pakai daster, udah mau naik tempat tidur, intercom bunyi. Yang mulia Ratu Wasti, Tuan Raja minta Ratu turun lagi, mau di show sama rakyat sama pembesar. Kalau Bapak dan Ibu jadi Ratu Wasti,
Mau nggak pergi ke salon tengah malam, bikin rambut lagi, pasang make up lagi, lari ke bawah? Udah 187 hari loh. Pantas Cengli Ratu Wasti bilang, EGP. Gak mau? Enak aja. Udah 187 hari di show seperti begini, hari ini I mau tidur. Dan ini jadi presiden besar. Waktu Ratu Wasti dipanggil nggak mau datang, ini penting. Karena Raja Ahasveros, raja yang besar, pembesar-pembesarnya bilang, Raja, ini bahaya. Kalau Tai di seluruh negara raja tahu, Tai dipanggil kemudian kagak datang, nanti semua nyonya-nyonya di negara tuan dipanggil sama suami, disuruh bikin sambal ulek dia kagak mau, disuruh bikin sayur asam dia ngelawan, cilaka besar. Ya kata raja. Jadi bagaimana? PHK. Ratu Wasti ini di PHK, diberhentikan, tidak bisa jadi ratu. Dan raja ini satu waktu rindu juga punya istri. Jadi bagaimana diadakanlah pemilihan calon ratu. Pesertanya dari India sampai Ethiopia, dan yang terpilih adalah seorang budak. Ini kisah Cinderella Alkitab. Seperti penyanyi lama namanya Tony Bennett. Dia nyanyi lagu From Rags to Riches. Dari miskin menjadi kaya raya. Dari budak menjadi ratu. Dari nobody menjadi somebody. Dari unknown, tidak terkenal, menjadi selebriti. Ini kisah sukses besar. Ini kisah berkat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ester ada di Perjanjian Lama, adalah satu-satunya Alkitab, satu-satunya kitab di dalam Alkitab di mana tidak ada kata Tuhan. Tidak ada sebutan Allah, Yahweh, Tuhan, gak ada. Sekalipun di dalam kitab Ester tidak ada disebut nama Tuhan, tetapi karya Tuhan sangat jelas. Gak ada kejadian Ester mimpi seperti nabi-nabi lain, kemudian ketemu malaikat bilang, Ester jangan takut. Gak ada. Gak ada berkat-berkat adikodrati seperti begitu. Semuanya berjalan secara alamiah. Semuanya berjalan secara natural. Tetapi tangan Tuhan sangat jelas. Ester ketiban rezeki nomplok. Tidak ada cerita Tuhan. Tapi ingat saudara, kalau saudara dalam hidup satu waktu ketiban rezeki nomplok, kalau saudara terima berkat, sekalipun urusan Tuhan gak muncul-muncul, ingat bahwa di balik berkat yang saudara terima, selalu ada tangan Tuhan. Di balik rezeki, di balik proyek yang saudara terima, cuan yang saudara terima, saudara terima pacar yang cakep, saudara terima suami yang baik, saudara terima macam-macam yang menyenangkan. Ingat, di balik itu ada tangan Tuhan. Hari Jumat kemarin, saya pulang dari gereja, ada kebaktian doa, sampai di rumah jam 10 malam. Terus terang lapar saudara. Sampai ke rumah saya tanya sama orang rumah, bikinin saya sup dong. Nah pada waktu pembantu lagi mau bikin sup, tiba-tiba pembantu bilang, Tuan tadi ada kiriman makanan. Hah, ada kiriman makanan? Ada kiriman makanan dari satu orang, isinya apa? Nasi goreng, ayam pete, dan tahuan goreng. Saya bilang, kok tumben ini orang kirim? Nasi goreng, tahuan goreng, sama ayam pete. Jadi saya bilang sama pembantu, panasin, ngai makan, puji Tuhan. Dalam otak ini orang gak sari-sarinya kirim makanan. Jadi malam itu saya kirim bebek sama orang tersebut. Kamsya berat, ngai udah makan, enak, maknyus. Besokan paginya dia telepon saya. Dia bilang, kamu dikirimin apa? Supir saya kirim apa? Ya dikirimin nasi goreng, dikirimin tahuan goreng, sama dikirimin ayam pete. Dia bilang, salah kirim. Salah kirim, bukan buat nih. Dia bilang, buat siapa? Saya bilang, buat orang lain. Nah iya, dia bilang orang itu nuduhin. Saya bilang, meneket tehe. Mana saya tahu.
Tetapi saya terima dan itu berkat saudara. Dan saya percaya berkat seperti itu ada tangan Tuhan di baliknya. Sekalipun gak ada urusan Tuhan, tapi ada berkat Tuhan dalamnya. Saudara, ada satu ayat di dalam Yakobus bilang begini, baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Musa pernah bilang begini, kalau kamu sudah diberkati, kalau kamu sudah makan sampai kenyang, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ingat, semua berkat yang saudara terima, kamsya sama Tuhan. Ada Tuhan di balik itu semua. Saudaraku, Esther ini adalah turunan budak, dipelihara oleh seorang Yahudi namanya Mordekai. Mordekai ini bapak angkat. Kalau saudara mau baca kisah Esther, tidak terlalu banyak ayat fatsal-fatsalnya, baca. Kalau saudara malas baca, saudara boleh ikut sekolah minggu di sana. Nanti sekali-sekali ada pelajaran Esther. Nah, Esther ini terpilih menjadi ratu, Esther dilantik. Kemudian di dalam Esther pasal 2 ayat 20 ada ayat seperti begini. Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudaraku, sifat pertama daripada Esther adalah dia rendah hati, dia karakter manis, dia down to earth. Artinya dia tidak sombong. Dia seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Dia tidak berubah. Kacang tidak lupa kulitnya. Sukses tidak membuatnya berubah. Saudara, kalau saudara diberkati, kalau saudara terima rezeki nomplok, kalau Tuhan memberkati hidupmu dengan sesuatu, ingat, jangan berubah. Tetap sederhana, tetap karakter manis, tetap bisa balas budi. Ini ada satu orang namanya Lawrence Anthony. Dia baru saja bulan Maret tahun ini meninggal dunia. Siapa Lawrence Anthony? Dia adalah seorang pecinta gajah. Dan dia menerbitkan sebuah buku yang namanya The Elephant Whisperer. Dari dulu hidupnya masih muda, Lawrence Anthony ini kerjanya di Afrika, tinggalnya juga di Afrika. Dia menyelamatkan gajah-gajah daripada pemunahan, daripada orang bunuh gajah untuk gading, orang tangkap gajah untuk dipekerjakan seperti di Thailand, di Burma. Dia bela mati-matian gajah-gajah, dia masuk ke hutan-hutan, dia selamatkan gajah-gajah. Pada waktu Amerika Serikat menyerang Baghdad, pada perang Irak, Lawrence Anthony ada di kota Baghdad, di zoo-nya, di kebun binatang. Menyelamatkan binatang-binatang yang ada di kebun binatang, dievakuasi keluar supaya jangan kena bom. Dia sangat cinta gajah. Bulan Maret, tanggal 7 tahun ini, dia meninggal dunia. Dan 2 hari sesudah dia meninggal dunia, datang ke rumahnya 20 ekor gajah. 20 ekor gajah datang, dipimpin oleh beberapa pemimpin gajah. Mereka berjalan puluhan kilometer. Mereka berdiri di depan rumahnya, gak ngapa-ngapain. Diam saja. Istrinya Lawrence bilang begini, udah 2 tahun rumahnya gak pernah didatengin sama gajah. Tapi hari itu seolah-olah gajah datang untuk bilang, aku mau balas budi. Gajah aja bisa balas budi. Gajah bisa balas budi. Kita tahu sebuah kisah yang namanya Malin Kundang. Ini anak dikirim sama mamanya untuk sekolah ke kota besar. Dia otak encer, dia bisa sekolah dengan benar, sekolah dengan baik. Dan di sekolah itu dia ketemu seorang Xiao Che, seorang nona yang manis. Ternyata Xiao Che ini, nona manis, adalah anak orang kaya pembesar. Dan singkat cerita dia kemudian pacaran, kemudian dia menikah dengan orang besar ini. Dan dia menjadi sukses. Kalau dulu dia anak seorang janda perempuan tidak punya duit, sekarang duitnya banyak. Sahamnya banyak, berliannya banyak, tasnya Hermes. Kemudian minyak wanginya yang wangi-wangi. Kalau dulu maka gak punya. Dan kemudian satu saat dia pulang ke Padang. Dia naik kapal dan di atas kapal itu pada waktu dia berada di atas kapal, kapal merapat ke kota Padang. Ibunya seorang wanita tukang cuci baju yang peot, yang kempot. Kemarin saya khotbah di hari Sabtu, kemarin saya khotbah di sebuah kebaktian lansia. Di situ mereka bilang ada istilah top.
lansia top, dia bilang. Saya bilang, apa tuh top? Tua ompong peot, katanya. Nah, ini wanita top, tua ompong peot. Dia berdiri di situ dan dia panggil-panggil, Malin Kundang, anakku Malin Kundang, Wote Sekia. Istrinya Malin Kundang tanya, siapa tuh perempuan manggil-manggil? Malin Kundang kenalin itu perempuan ibunya. Tapi dia bilang apa? Menekete, mana aku tahu gak kenal. Udah, jangan perhatiin. Ini Malin Kundang tidak bisa balas budi. Tetapi Esther rendah hati. Sukses tidak membuatnya berubah. Esther bisa balas budi. Seperti yang dikatakan Musa. Kalau sudah diberkati, kalau sudah makan sampai kenyang, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Pada waktu saudara terima berkat, tolong ingat, mungkin enggak berkat yang Tuhan kasih itu semacam tes. Apakah sikap hidupmu benar waktu terima berkat? Kalau engkau terima berkat dan memiliki sikap hidup yang benar, siapa tahu Tuhan buka pintu-pintu langit dan memenuhi hidupmu dengan berkat. Karena engkau sudah setia dalam soal kecil, sekarang Bapak dan Ibu setia dalam soal besar. Waktu Bapak dan Ibu diberkati, apakah Bapak dan Ibu tidak lupa kepada Tuhan, tidak lupa mengingat orang-orang susah? Apakah kacang tidak lupa kepada kulitnya? Waktu Esther sukses, pelajaran pertama, karakter tetap bagus. Sikap pertamanya, dia rendah hati. Sekarang sikap kedua. Sekarang muncul satu orang nama Hamas. Ini orang jahat, orang bawa masalah. Orang ini benci sama orang Israel. Dan orang ini merencanakan untuk membunuh semua orang Israel dalam satu hari saja. Dan karena mau dibunuh semuanya, Mordekai, orang Israel, ngomong sama Esther, orang Israel, kamu harus maju dong, ketemu sama raja. Kemudian bilang sama raja bahwa jangan bunuh, itu orang-orang bangsa kita. Dan Esther menjawab. Esther bilang sama Mordekai, gak bisa, sebab di peraturan di kerajaan ini, kalau gak dipanggil sama raja, jangan berani nongol sendiri, jangan, gak boleh, itu peraturannya bisa mati loh. Jadi kalau raja lagi duduk, kemudian kita mau ngadep raja, gak boleh nyelonong gitu aja, gak boleh. Ada tata cara, ada aturan kerajaan. Dan Esther bilang, saya udah 30 hari loh, sebulan gak dipanggil-panggil. Jadi nggak berani selonong bebeh begitu masuk raja nggak boleh. Nah saudara, saya kira-kira mengerti. Karena ibu saya berasal dari sebuah kampung kecil, pulau kecil yang namanya Ternate. Di Ternate itu masih kerajaan. Waktu ibu saya masih kecil, dia main sama putrinya Sultan. Namanya saya ingat, Maryam, putri Sultan. Jadi anak sultan, princess. Nah, ibu saya sampai dia dewasa bergaul sama putri sultan. Mami saya cerita dulu di Ternate, mereka kadang-kadang setahun sekali ada parade di mana dibawa harta istana dikasih lihat sama rakyat. Kemudian anak-anak sultan itu semua naik kuda. Dan ibu saya juga boleh ikut naik kuda di samping ibu Maryam. Nah, pada waktu ibu saya dewasa, persahabatan dengan Ibu Maryam ini masih sangat akrab. Saya ingat saya masih anak kecil. Mami saya selalu panggil Maryam Yey and Yey, bahasa Belanda. Yey artinya kamu. Kalau orang hormat, Kalau teman Yey, panggil Maryam gitu. Sini makan Maryam. Tapi kalau di luar ada orang dari orang Ternate, maka ibu saya merubah kata-kata dari Maryam menjadi Tuan Putri. Jadi kalau ibu saya panggil Maryam itu di luar, Tuan Putri. Dan saya masih kecil. Jadi saya ikut-ikutan. Sampai hari ini saya panggil Ibu Maryam, Putri Raja itu Tante Tuan Putri. Sampai hari ini. Nah, saya mengerti kira-kira bahwa di dalam peraturan kerajaan itu ada peraturan. Dan Esther bilang sudah 30 hari aku tidak dipanggil. Dan Mordekai bilang begini.
Kalau saya minta tolong Bapak dan Ibu baca suara keras, marah nggak? Nggak ya? Baca ya, 1, 2, 3. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, yang kedua daripada Esther kita belajar bahwa kalau Tuhan memberkati saudara, pasti ada tujuannya. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalau Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup saudara. Siapa tahu ada gunanya. Bukannya siapa tahu, pasti ada gunanya. Pasti ada tujuannya. Saudara, saya waktu masih, izinkan saya cerita kesaksian sedikit tentang hidup saya. Waktu saya masih muda, saya suka sekali ngumpulin anekdot, cerita Alkitab, tulisan-tulisan tentang hamba-hamba Tuhan. Saya kumpulin, zaman dulu belum pakai komputer. Jadi semua dicatat. Saya simpen di dalam buku-buku besar di kamar, mama saya suka ngomel. Kamar berantakan katanya, isinya buku-buku. Dan om saya tinggal di Amerika Serikat, dia berbaik hati memberkati saya, mengirim tiap bulan majalah-majalah dari Amerika. Dia bayarin, ada Christian Readers, ada Guidepost, dia beli setiap bulan dia kirim. Dan saya kumpulin, buat apa? Nggak tahu. Saya kumpulin, sampai lemari penuh dengan tulisan-tulisan kekristenan, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita lucu. Satu waktu, pada waktu sudah dewasa, saya suka heran, ini berkat begini banyak buat apa ya? Nggak tahu. Satu waktu saya diajak untuk bekerja di dalam sebuah persekutuan doa untuk orang-orang bisnis, full goal untuk orang-orang bisnis dari denominasi tertentu, namanya AGBF. Tujuannya adalah mengumpulkan orang-orang kaya, suruh kasih duit, bangun gereja, itu tujuannya. Tapi orang kaya itu tidak aja hanya berada di Jakarta, ada orang kaya di Surabaya, ada orang di Bandung, ada orang di Semarang, ada di Ambon, ada di Sulawesi, di Medan. Bagaimana caranya berhubungan dengan mereka? Diatur setiap bulan terbitkan buletin, namanya buletin AGBF. Lembarnya 32 lembar. Isinya, ya jangan cuma minta duit doang dong, mesti ada cerita-cerita, mesti ada tulisan-tulisan Alkitab. Dan saya ditugaskan bekerja sendiri, mendirikan, menjalankan buletin ini tiap bulan 10.000 eksemplar. Dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan juga ke luar negeri. Kami terima kabar dari karyawan yang kerja di Hollands American Line, di kapal pesiar. Mereka bilang terima kasih, setiap bulan saya dapat buletin AGBF. Kami terima surat dari Belanda, kami terima surat dari Amerika, kami terima surat dari daerah-daerah. Bilang terima kasih, ini buletin seru ya, lucu ya, bacanya enak ya, nggak capek ya, nggak ngajar guruin ya, bacanya seneng ya. Isinya cerita-cerita, isinya kisah-kisah Alkitab. Dari mana saya kumpulin begitu banyak? 10 tahun. Karena diberkati sebelumnya. Saya kumpulin buku-buku bisa bikin seperti itu. Begitu menjadi berkat. Belum lama ini saya berbicara di konvensi nasional dari guru-guru sekolah minggu. Ada 600 guru sekolah minggu kumpul di Kota Batu, di Kota Malang. Saya berbicara di sana dan sesudah selesai berbicara, turun biasa. Ada yang mau foto buat Facebook. Jadi waktu turun begitu ada ibu dari Papua datang. Ibu Papua tahu ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting, kalau ditarik balik begitu rambutnya. Dan dia bilang, "Pak, foto ya, masuk Facebook." Oke, saya pembicara foto sama ini ibu. Saya nggak berani colek, berdiri agak jauh, tangannya baik-baik begini. Dan kemudian dia tanya, "Bapak namanya siapa?" Wah, pembicara kok nggak tahu namanya siapa? Namanya gede begitu, Ongki Hananto. Saya bilang, "Nama saya Ongki, Bu." Dia bilang, "Oh, namanya Pak Ongki." Terus dia kaget. Dia bilang, Ongki Hananto." "Iya," saya bilang, "kan ada namanya. Yang ngurusin buletin AGBF." "Iya," saya bilang. Terus dia panggil teman-temannya, "Oi,
Ongki Ananto dari Buletin EJBF ada di sini. Kemudian ada 60 ibu-ibu dari Papua datang bersama-sama bikin foto sama-sama. Ongki Ananto dari EJBF. Bapak, Buletin itu sangat memberkati kami. Di kampung-kampung di Jaya Wijaya di atas gunung kami nggak pernah terima yang namanya renungan harian atau apa. Tapi Buletin EJBF bertahun-tahun kami terima. Sangat memberkati kami. Kemudian foto sama-sama. Kalau tadi foto nggak boleh deket-deket, sekarang ayo Pak deket-deket, nempel-nempel semua foto untuk Facebook. Saudara, kalau saudara diberkati, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Sekarang kita melihat sikap Esther nomor 3. Yang kedua, kalau Tuhan kasih berkat, pasti ada tujuan. Yang ketiga, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, kata Esther. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa juga demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dengan perkataan lain, sifat Esther yang ketiga, dia tidak takut kehilangan berkat. Dia nggak kekepin tuh berkat. Ada satu bapak, dia naik bis. Bis di Jakarta sangat penuh. Waktu dia naik bis, dia punya sepatu sebelah kanan copot, jatuh di trotoar. Jadi dia duduk di dalam bis, cuman kaki kiri pakai sepatu, kaki kanan pakai kaos kaki, kaos sepatunya ketinggalan. Bisnya sangat penuh, banyak orang di sana, dan bapak ini cuman punya satu sepatu. Kemudian bisnya mulai jalan. Waktu bisnya mau mulai jalan, bapak ini copotin sepatu kiri, dia buang keluar. Plung begitu. Ada encim di sebelahnya, dia bilang, sudah hun, katanya. Tadi sepatu hilang satu, sekarang nih kasih sepatu satu lagi, hun. Bapak ini bilang, bukan hun, cim. Dia bilang, sepatu itu di luar satu, sepatu di sini satu. Saya nggak bisa pakai, orang yang ketemu sepatu itu juga nggak bisa pakai. Jadi daripada begitu, ai copotin, ai lempar ke sana. Orang yang ketemu sepatu itu bisa pakai. Itu sikap tidak kekepin berkat. Berani kehilangan berkat. Di Lampung, saudara tahu tangkap monyet bagaimana? Mereka ambil kelapa, kelapanya dibolongin, kemudian kelapa diikat rantai. Datang monyet korek-korek tuh isi kelapa, udah penuh tangannya digenggam. Udah digenggam dia mau keluarin tangan, tapi lubangnya kecil. Itu monyet, itu kadang-kadang kurang pintar kayak begini, bego saudara. Jadi waktu dia tarik, tangannya nggak bisa keluar. Dan ditangkaplah monyet, seperti begitu. Saudara coba genggam air, bisa genggam air? Nggak bisa, kadang-kadang harus lepas, tangan terbuka baru bisa pegang air. Sikap ketiga daripada Esther. Sikap pertama daripada Esther rendah hati. Sikap kedua daripada Esther adalah Esther mengerti bahwa kalau dia diberkati, pasti ada tujuannya. Sikap ketiga, dia tidak kekepin berkat. Dia berani untuk lepas berkat. Dalam sejarah, Esther menjadi tokoh yang terkenal. Sampai hari ini di Israel ada Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah sebuah hari di mana orang-orang Israel bersuka cita, anak perempuan didandanin, dikasih bunga-bunga untuk mengingat dari pekerjaan daripada Esther. Saudara, kita berkumpul di tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Saudara punya kesehatan yang bagus, jalannya lempeng, gak ada yang jalannya terseok-seok. Gak ada yang gak bisa ngomong karena mulut miring. Semua manis-manis, semua cantik-cantik, duduk dengan baik. Saudara ingat, saya pernah khotbah di sini tentang rambut. Setiap hari rambut saudara rontok loh. Kira-kira 70 lembar rontoknya. Jadi kalau saudara sudah umur seperti saya, atau sudah sedikit lebih tua, sudah top, maka ada di sebelah atas ini ada seperti ebony. Botak nih ya. Kira-kira segede, ya kosong begitu. Jadi bagaimana caranya supaya ebony ini ketutup? Saya katakan bisa beli wig. Betul? Bisa beli wig. Saudara bisa pergi Mangga 2 beli wig. Tapi wig yang murah bisa ketahuan. Pakai wig.
Jadi sekarang ada cara canggih, tanam rambut. Saudara bisa pergi ke Hong Kong, tanam rambut di Kepat Ebony. Satu rambut harganya 20 Hong Kong dolar. 1 Hong Kong dolar ceng it. Untuk 1 cm botak, kira-kira 100 lembar rambut. Kalau saudara nggak mau made in China, Hong Kong itu made in China, saudara bisa ambil made in USA. Harganya 5 US 1 lembar. Jadi tanam tuh rambut. Nah saudara, saya sudah hitung. Kalau rambut yang ada di kepala saudara itu semua hasil tanaman, maka setiap orang di dalam ruangan ini harus bayar 4 miliar 600 juta rupiah. Ibu, di kepalamu ada satu ruko 4,6 M. Apa enggak kamsyah? Itu berkat. Itu berkat. Kalau saudara sudah diberkati dengan kesehatan, sudah diberkati dengan kekayaan, sudah diberkati dengan anak yang baik, keluarga yang homiah. Kalau saudara sudah menikmati begitu banyak, jangan berubah. Ingat bahwa berkat itu ada tujuannya dan jangan kekepin berkat. Apa yang paling penting buat kita dalam hidup? Lo Keng Hong disebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Dia menjadi orang yang kaya sekali karena dia mengumpulkan uang berdasarkan investasi modal. Dia membagi orang menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang banyak waktu tapi nggak punya duit. Waktunya banyak, duitnya nggak ada. Dan mereka adalah pengangguran. Banyak waktu, gak punya duit. Kemudian dia bilang, tapi ada orang yang tidak ada waktu, duitnya banyak. Siapa? Pengusaha, pemilik toko, orang dagang. Waktu gak punya, duitnya banyak. Kemudian ada kelompok ketiga, gak punya duit, gak punya waktu. Siapa? Karyawan. Karyawan gak punya duit, gak punya waktu. Nah kelompok yang keempat dia bilang, yang banyak duit dan banyak waktu, itu adalah orang-orang investor. Yang dia investor, jadi dia mengajak orang investor. Tapi buat orang seperti ini, yang paling penting dalam hidup adalah uang. Yang paling penting adalah sukses. Buat orang miskin, yang paling penting dalam hidup adalah bahagia. Buat orang sakit, yang paling penting dalam hidup apa? Sehat. Buat nona-nona jomblo, 42 tahun belum menikah, yang paling penting dalam hidup apa? Cari jodoh. Buat mahasiswa yang paling penting sarjana. Buat ibu-ibu yang paling penting apa? Shopping. Nah Bapak Ibu, maksud saya begini. Tiap orang punya definisi tentang apa yang paling penting. Apa yang dia dambakan. Tapi 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan ingat saudara ini pengangguran, apa bisnis, apa investor, apa kaya. Orang tidak akan ingat saudara naik mobil apa. Orang tidak ada ingat saudara bekerja sebagai apa. Orang tidak ingat saudara modelnya kayak apa. 100 tahun dari sekarang, orang akan ingat apa yang sudah saudara lakukan buat orang lain. Apa yang sudah saudara lakukan melayani Tuhan kayak bagaimana. Bekerja buat orang lain bagaimana. Kalau saudara diberkati, pemain musik saya undang maju ke depan. Kalau saudara diberkati, belajar dari Esther. Tetap rendah hati. Nomor 2, mengerti bahwa berkat yang saudara terima pasti ada tujuannya. Nomor 3, tidak pegang berkat mati-matian. Kita mau belajar dari Esther. Mari kita nyanyi lagu yang bilang, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan kemudian kita nyanyi bersama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini dengar kisah orang diberkati, bagaimana reaksinya? Saya percaya Bapak dan Ibu semua di tempat ini diberkati. Dan kita tidak boleh lupa Tuhan. Di dalam ruangan ini ada Tuhan Yesus. Gak tahu Tuhan Yesus lagi di mana, lagi berdiri atau lagi duduk. Saya yakin di dalam ruangan ini ada Tuhan Yesus. Cuman kita sering gak ngeh bahwa dia ada di sini. Dan kalau Tuhan Yesus ada di sini, ngomong sama Tuhan, aku gak bawa apa-apa Tuhan. Pada saat aku pulang, aku gak bawa apa-apa. Ini yang kupunya, hati sebagai hamba. Ngomong sama Tuhan Yesus lagu yang ini. Kata-kata yang kita nyanyikan, ngomong tujukan kepada Tuhan Yesus. Dan bilang terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Mari bangkit bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Diralah Yesus. Sampai selamanya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu